berdiri bersama-sama. Kita mau menaikkan pujian kita, bersorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Allah yang perkasa, yang menyatakan kuasanya bagi kita. Haleluya. Yeay. Sebab Dia hadir menyatakan kasih dan kuasanya atas hidup kita. Haleluya. Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Setiap hati kami, Rohmu membebaskan, Rohmu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Saya kuasa menyata di dalam hidup kami. Haleluya. Diselamatkan untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Biarlah kuasa-Mu lebih nyata di dalam hidup kami Tuhan. Amin. Yeay. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh
kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Hey, Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. amin. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan sore-sore bagi Raja kita. Biarlah Allah terus bertata di dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu nyata saat ini. Lebih lagi di dalam hidup kami. Haleluya. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, jalan-jalan kebenaran.
Urapi lagi kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kau bertata atas hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata. Haleluya. Yeay. Kita terima kuasa Tuhan. Yang hadir menyatakan, memulihkan, menyembuhkan sakit penyakit. Kami rindukan kuasa lawatan, kebangkitan pasti terjadi. Tuhan datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat dinyatakan, beritakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kehadiran Tuhan berikan kemenangan di dalam hidup kami. Sungguh Engkau nyata. Hadirat Tuhan nyata bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Biarlah Roh-Mu terus menyala di dalam hidup kami Tuhan. Engkau terus berkarya. Engkau terus penuhi hidup kami. Agar hidup kami semakin hari menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia sekitar kami. Terima kasih. Kuasa Tuhan nyata bagi setiap kami. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku.
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Ku buka hati tu jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, ambil alih hidupku Tuhan, nyatakan kuasa Roh-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kuasanya, hadiratnya yang mengubahkan hidup kita semakin serupa dengan Dia. Lawatan Tuhan nyata bagi setiap kita saat ini. Mari buka hati untuk mengalami Tuhan. Buka hati untuk mengalami kuasa-Nya. Ya ralalana syaka ya ralalana. Sikaralalana syaka ya ralalana. Ya ralalana se. Kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, kami terima lawatan-Mu, hadirat-Mu nyata. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, jiwa kami bersuka cita karena Allah penyelamat kami, Allah yang perkasa, Raja segala raja. Kau Allah yang mulia, hadirat nyata, hadirat nyata, kuasa Tuhan. Kau bekerja lebih lagi di dalam hidup kami. Percaya kehadiran nyata bagi setiap kami. Rindu kuasa. Kami perlu Engkau Tuhan di dalam hidup kami.
Kami perlu kuasa Roh Kudus yang membawa kami mengalami perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Engkaulah sumber segalanya di dalam hidup kami. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu kuasa. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha
buka hati untuk doamu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Kami rindu Engkau mengurapi kami dengan Roh-Mu, memenuhi kami dan menenggelamkan kami di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga hidup kami ini menjadi hidup yang semakin hari berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi hidup bermakna. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai dan memimpin kami dari waktu ke waktu. Untuk kami sampai kepada tujuan-Mu yang mulia atas hidup kami. Dan kami terus mengerjakan itu dengan pertolongan Roh Kudus-Mu sendiri. Berbicaralah kepada kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, selamat pagi. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, salah satu pertanyaan yang sangat penting dan dijawab dan perlu diketahui adalah mengapa orang melakukan apa yang ia lakukan. Apabila orang mengetahui jawaban terhadap pertanyaan tersebut, maka tentu ia akan dapat memotivasi orang lain agar ia mengerjakan apa yang ia inginkan. Sebagai contoh, kalau seorang ibu mengetahui mengapa anaknya melakukan apa si anak yang itu lakukan, maka tentu sang ibu dapat memotivasi anaknya agar mau belajar dengan tekun seperti yang ia inginkan. Demikian juga kalau seorang pengusaha mau mengetahui atau seorang pengusaha mengetahui mengapa para pegawainya itu bekerja di perusahaannya, melakukan apa yang mereka lakukan, tentu sang pengusaha tadi akan dapat memotivasi para pegawainya itu agar mereka bekerja dengan lebih rajin dan seperti yang ia harapkan. Hal yang sama juga dengan seorang salesman. Ada beberapa salesman di sini. Ya, kalau ia mengetahui mengapa calon pembelinya itu atau calon konsumennya itu membeli barang yang mereka beli, maka tentu salesman itu akan dapat memotivasi orang agar banyak membeli barang yang ia jual. Saudara, prinsip inilah yang dipahami oleh seorang tokoh advertising, ya, periklanan, ya, pelopor dalam periklanan bernama Claude Hopkins, penulis dan pengusaha dari Amerika Serikat yang hidup 100 tahun yang lampau itu berjasa dalam mempopulerkan beberapa produk yang sampai hari ini dikenal sampai kita. Salah satu adalah Goodyear. Ya, apa itu adalah ban, saudara, ban mobil, ya, jenis kendaraan Palmolive, kemudian berbagai merek kebersihan dan perawatan tubuh seperti sampo dan sabun. Di antara berbagai produk atau merek yang terkenal itu adalah karena iklan promosi yang ia tangani dan yang paling monumental adalah namanya Pepsodent. Merek pasta gigi
yang sangat terkenal. Ya, saya rasa bahwa tidak ada satupun di kita pada pagi hari ini yang tidak kenal namanya pasta gigi Pepsodent. Ya, bagaimana asal muasalnya sehingga merek itu menjadi sangat terkenal, bahkan mengubah pola hidup masyarakat Amerika Serikat. Sebagaimana ditulis oleh Charles Duhigg di dalam buku The Power of Habit, ketika perusahaan Pepsodent meminta bantuan Claude Hopkins untuk merancang iklan dan dan pemasaran pasta gigi yang mereka produksi itu. Mula-mula saudara, Hopkins menolaknya. Alasannya dari penolakan tersebut karena masa itu pada tahun 1915 sangat sedikit orang Amerika Serikat menggosok gigi setiap hari. Ya, hanya sekitar 7% saja dari seluruh produk Amerika Serikat di masa itu yang maksudnya penduduk Amerika Serikat yang membersihkan gigi mereka secara teratur. Kondisi ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan mengakibatkan Hopkins seperti yang ia tulis dalam buku riwayat hidupnya yang berjudul My Life in Advertising, ya, menanggapi permintaan Pepsodent itu dengan berkata, ya dikatakan saya tidak melihat cara untuk mendidik masyarakat tentang teori-teori teknis pasta gigi. Namun karena perusahaan Pepsodent terus-menerus mendesak Hopkins agar bersedia merancang iklan dengan pemasaran pasta gigi yang mereka produksi, akhirnya menyerah saudara. Maksudnya menerima daripada pekerjaan itu. Nah, untuk mula-mula saudara, Hopkins yang dilakukannya adalah membaca setumpuk buku tentang ilmu kesehatan gigi. Claude Hopkins berkata saudara, dikatakan it's way that reading. Itu adalah suatu bacaan yang sangat membosankan. Akhirnya di salah satu buku-buku tersebut Claude Hopkins membaca tentang lapisan plak yang membuat gigi menjadi berwarna kekuning-kuningan. Hal itu membuat ia menemukan sebuah ide, yaitu mengiklankan Pepsodent sebagai pencipta keindahan karena dapat membersihkan lapisan plak yang ia sebut sebagai film yang mengubah warna gigi. Nah saudara, segera Hopkins merancang iklan yang menginformasikan kepada masyarakat bahwa lapisan plak atau film tadi merupakan musuh dari gigi. Yaitu menyebabkan masalah pada gigi dan gusi. Selain itu juga dia menyampaikan melalui iklan bahwa film plak gigi itu membuat gigi yang paling putih. Artinya saudara, gigi mereka akan menjadi berubah warna sehingga tidak lagi nampak, yang plak itu tidak lagi menjadi giginya nampak indah. Dengan cara demikian saudara, Claude Hopkins dia berupaya untuk mengubah keinginan dalam masyarakat Amerika Serikat. Yaitu untuk memiliki penampilan yang lebih indah, yang lebih menarik. Yaitu karena gigi mereka berwarna putih dan bukan kekuning-kuningan. Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. Sebagai akibatnya, ya tidak lama kemudian bintang-bintang film Hollywood yang cantik dan tampan itu seperti Shirley Temple, tentu bukan Sanema saudara. Ya, Clark Gable ya menjadi figur yang pada waktu itu sangat terkenal dan memiliki disebut sebagai figur yang memiliki Pepsodent smile atau senyum Pepsodent. Nah, gitu. Alhasil semakin lebih banyak orang ingin memiliki gigi yang putih agar senyum mereka menjadi senyum Pepsodent.
Sampai hari ini pun saudara, 100 tahun kemudian kata itu tetap menjadi tagline dari iklan pasta gigi. Senyum Pepsodent. Ya, karena Claude Hopkins mengetahui jawaban terhadap pertanyaan, mengapa orang melakukan apa yang ia lakukan, maka ia berhasil mengubah para kehidupan masyarakat di Amerika Serikat. Ia mengetahui bahwa keinginan adalah jawaban dari terhadap pertanyaan itu. Orang melakukan apa yang ia lakukan karena dorongan keinginan di dalam diri mereka. Dan berdasarkan pengetahuan tersebut, maka Claude Hopkins menanamkan keinginan dalam diri masyarakat, yaitu untuk memiliki penampilan yang menarik karena gigi mereka berwarna putih. Sesudah keinginan itu timbul dari diri mereka, selanjutnya ia menawarkan solusi, yaitu menggosok gigi dengan menggunakan Pepsodent. Sebagai akibat saudara, dari semula hanya 7% saja orang di sana, orang Amerika Serikat membersihkan gigi mereka setiap hari. Maka 10 tahun kemudian persentase tersebut melonjak menjadi 60%. Tidaklah mengherankan apabila Pepsodent menjadi merek pasta gigi yang dikenal di seluruh dunia. Dan Claude Hopkins menjadi orang yang sangat kaya raya. Keberhasilan Claude Hopkins saudara ini menunjukkan bahwa pada dasarnya keinginan merupakan salah satu apa saudara? Motivator atau penggerak utama yang mengakibatkan orang melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, apabila orang mengalami perubahan dalam keinginan mereka, maka perilaku mereka pun akan ikut berubah. Dan kemudian berikutnya akan mengalami kebiasaan dan akhirnya itu mengubah masa depan mereka. Prinsip ini saudara lah yang kita temukan, yang dicatat di dalam pasal 5 ayat 15 sampai 25 dalam Galatia 5. Maksud saya Galatia 5 pasal 16 sampai dengan ayat 25. Ini satu prinsip yang penting. Sekarang saudara, pertanyaannya, apakah saudara-saudari menginginkan masa depan yang lebih indah dan hidup bermakna? Apabila kita mendambakan hidup yang level up, yaitu semakin berkualitas, maka firman Tuhan dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 25 itu menjadi sesuatu hal yang perlu kita perhatikan. Ini adalah merupakan kebenaran sekali lagi yang perlu kita perhatikan. Di ayat tersebut Rasul Paulus mengemukakan tentang peranan daripada Roh Kudus di dalam mengubah kehidupan para pengikut Kristus. Yaitu dengan mengubah keinginan mereka. Ya, mengubah apa dari dalam diri mereka. Perubahan dari dalam itulah adalah perubahan keinginan. Yaitu akan berdampak terhadap kehidupan mereka dan kehidupan yang tidak sia-sia. Alias kehidupan yang menjadi mulia. Dari sia-sia menjadi hidup yang mulia. Mari kita baca di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 17 dan ayat 22 sampai 25 dalam Galatia 5. Demikian saudara. Maksudku, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ayat 22. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23. Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu
dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, surat Paulus di Galatia ini adalah dituliskan di jemaat di Galatia, di mana pada waktu itu Galatia adalah sebuah provinsi yang berada di dalam wilayah Kekaisaran Romawi dan yang masa sekarang adalah berada di wilayah Turki Tengah. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Kisah Para Rasul pasal 13, provinsi Galatia itu adalah kota Antioquia, Iconium, Listra, dan Derbe berada. Nah, pada masa sekarang saudara, Galatia itu disebut adalah berdiri di kota di Ankara, ibu kota daripada Turki. Nanti saudara kalau ke Turki pergi ke Ankara maka ingatlah kitab Galatia yang dituliskan oleh Paulus, karena Galatia itu dulu di situ. Nah, kepada jemaat di wilayah Galatia saudara, melalui surat ini Rasul Paulus mengemukakan tentang perubahan kehidupan yang sepatutnya dialami oleh para pengikut Kristus. Perubahan kehidupan yang dialami dalam Galatia pasal 5 ayat 13 itu diistilahkan sebagai kemerdekaan dari kehidupan yang lama. Yaitu semula diwarnai dengan dosa, kemudian berubah menjadi kehidupan di dalam hidup yang baru. Yaitu diwarnai dengan hidup yang saling mengasihi. Di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Rasul Paulus menjelaskan bahwa agar kita para pengikut Kristus mengalami perubahan hidup yang menjadi lebih baik, yang bersifat terus menerus itu, maka kita perlu menyadari bahwa yang pertama, terdapat dua keinginan yang bertentangan di dalam diri kita. Saya ulang saudara, bahwa yang perlu kita ketahui sebagai pengikut Kristus, ada hal yang dua bertentangan di dalam diri kita. Kedua keinginan itu terdapat di dalam diri semua pengikut Kristus dan bersifat bertolak belakang satu sama yang lain. Keinginan yang pertama adalah keinginan roh, yaitu keinginan Roh Kudus. Sedangkan keinginan yang kedua adalah keinginan daging, yaitu keinginan di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21 dipaparkan di sana bahwa itu disebut keinginan manusiawi yang diwarnai dengan keberdosaan. Di ayat 16 sampai 17 tadi disebutkan bahwa maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Bahwa karena keduanya bertentangan sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, keinginan roh dan keinginan daging. Kedua keinginan tersebut bersifat berlawanan satu sama lain. Yang dimaksud dengan keinginan roh adalah keinginan yang terdapat di dalam diri Roh Kudus. Sedangkan keinginan daging adalah keinginan manusiawi yang diwarnai dengan dosa sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Perlu saudara dipahami bahwa keberadaan dari kedua keinginan tersebut hanya berlaku bagi para pengikut Kristus. Saya ulang, kedua keinginan tersebut yaitu keinginan roh dan keinginan daging itu hanya berlaku bagi pengikut Kristus. Sedangkan apabila hidup di luar Kristus, yaitu karena mereka belum percaya kepada Yesus adalah Tuhan, maka keinginan itu tidak terdapat di dalam diri mereka. Mengapa saudara? Karena Roh Kudus belum tinggal di dalam kehidupannya. Roh Kudus hanya tinggal
di dalam kehidupan orang yang sudah percaya kepada Yesus. Hal tersebut diantara lain saudara diutarakan di dalam Roma pasal 8 ayat 9 dan ayat 15 sampai 16. Nah saudara kembali kepada keberadaan dari kedua keinginan tadi. Bukan saja keinginan-keinginan itu ada di dalam diri kita. Keduanya juga menjadi memimpin hidup kita. Itulah yang diutarakan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 5 ayat 16 dan 25 tadi. Dikatakan maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jika kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup. Baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Mengapa seperti itu saudara? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi di awal dari uraian firman Tuhan ini. Perilaku kita antara lain dipengaruhi oleh keinginan di dalam diri kita. Saya ulang, perilaku kita dipengaruhi oleh keinginan di dalam diri kita. Bukankah kalau orang sungguh-sungguh ingin menjadi sehat, badannya menjadi seperti saya, akan memiliki satu keinginan yang sangat ideal kalau orang itu badannya sangat besar. Ada satu teman saya Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan di Pangkal Pinang ini. Bobotnya itu 105 sebelumnya, 105 kilogram. Memang tingginya ya lebih tinggi dari saya pasti. Nah karena dia punya keinginan untuk menurunkan berat badan. Ideal buat dia adalah 75 sampai 80. Sehingga apa yang ia lakukan saudara-saudari? Karena keinginan begitu kuat di dalam dirinya untuk menurunkan berat badannya. Dan memiliki porsi tubuh yang proporsional dan dia menjadi sehat. Akhirnya dia lakukan pertama tiap pagi dia pasti lari pagi atau jogging. Yang kedua, dia mengurangi makan karbo. Tiap hari hanya sekali makan nasi saudara, itu pun di siang hari. Pagi dan malam dia nggak mau makan lagi, maksudnya makan nasi, makan yang lain. Dan itu dijalani sampai selama 6 bulan. Apa yang terjadi saudara? Itu akhirnya terjadi di dalam dirinya, turun berat badannya menjadi 25 kilogram. Artinya dia berhasil karena keinginannya untuk hal itu, untuk berubah dari badan yang cukup besar, yang bobotnya sangat luar biasa. Akhirnya dia bisa memiliki tubuh yang proporsional dan sehat. Sampai hari ini badannya jadi tegap dan kemudian bagus. Itu timbul daripada dorongan keinginan. Ia bisa melakukan hal itu supaya ia menjadi sehat. Nah saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Hal yang sama juga dalam pengikut Kristus. Apabila ia memiliki kehidupan yang bermutu di hadapan Tuhan. Maka seperti yang ditulis di ayat 25 itu tadi. Akan memutuskan agar setiap hari hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam hal ini sebagaimana yang ditulis di ayat 17 tadi. Yaitu dipandu oleh keinginan Roh Kudus. Di saat yang sama seperti yang ditulis di ayat 16. Ia juga tidak akan membiarkan hidupnya dipimpin oleh keinginan daging. Singkat kata saudara, pengikut Kristus ingin mengalami perubahan kualitas kehidupan. Yaitu menjadi hidup lebih baik. Ia perlu menyadari bahwa di dalam dirinya terdapat dua keinginan yang bertentangan. Keinginan yang pertama yaitu keinginan roh. Keinginan yang kedua adalah keinginan daging. Kedua keinginan tersebut saling mempengaruhi perilaku di dalam diri kita. Selanjutnya untuk mengalami perubahan kehidupan yang menjadi lebih baik. Maka kedua kita perlu menyadari bahwa keinginan yang dituruti akan menentukan masa depan kita. Saya ulang, dari dua keinginan itu di dalam diri kita. Kalau kita menuruti salah satu dari antara itu, maka itu akan menentukan masa depan kita.
Dengan kata lain, apakah suatu keinginan mempengaruhi seseorang itu sangat tergantung kepada apa yang menjadi keinginan yang diturutinya. Saudara, hal ini sama seperti seorang pelajar, saudara. Katakan saja namanya Raja. Di sini ada Raja. Punya teman namanya Amir dan Tono. Gitu. Si Amir adalah orang yang sangat rajin belajar. Amir adalah seorang yang bisa mengatur waktu, tidak menyia-nyiakan waktunya. Dan dia terus belajar karena ia tahu dengan belajar sungguh-sungguh maka ia akan mencapai masa depan yang lebih baik. Yang bernama Tono kerjanya adalah malas-malasan karena orang tuanya sudah banyak hidup dalam berkelimpahan. Sehingga ia dimanja apa saja yang dia minta diberikan. Dan karena itu banyak saudara akhirnya dia bermalas-malasan untuk studi. Malam-malam hari pergi dugem gitu. Kerjanya tiap hari media sosial terus main game. Gitu. Nah karena ini dua orang ini baik namanya, siapa tadi namanya? Sampai lupa saya. Amir dan Tono temannya Raja, maka keduanya pasti saling mempengaruhi. Si Amir ingin mempengaruhi Raja supaya Raja bisa ikut seperti dia. Si Tono juga ingin mempengaruhi Raja seperti perilakunya. Nah ada dia dua pilihan itu. Mana yang diikuti oleh Raja? Karena dia Raja pasti lebih kepingin apa gitu ya. Dia yang menentukan. Gitu. Lalu karena Raja memilih hal yang baik. Namanya Amir. Akhirnya ia turut juga menjadi orang yang turut mempersiapkan diri untuk belajar. Sehingga ia menjadi seperti Amir. Tapi kalau dia ikut Tono yang hidup bermalas-malasan, tidak mempersiapkan diri dengan baik, media sosial terus, main game terus, tidak belajar. Dan itu yang diikuti oleh Raja, maka bisa dipastikan hidupnya akan menjadi sia-sia. Masa depannya akan menjadi sia-sia. Demikian juga kita dalam mengikut apa yang ada dalam dua diri kita tadi. Yang saling bertentangan itu. Keinginan roh dan keinginan daging. Saudara-saudari, hal yang sama bagi semua pengikut Kristus. Keinginan mana yang kita turuti? Keinginan Roh Kudus atau keinginan daging? Itulah yang akan menentukan masa depan kita. Kalau kita menuruti keinginan Roh Kudus, maka buah roh yang ditulis di ayat 25 dan 23 akan menjadi hasil dalam hidup kita. Buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tetapi sebaliknya kalau keinginan daging yang kita turuti saudara, maka perilaku keinginan daging yang ditulis di ayat 19 dan 20 sampai dengan 21 yaitu dikatakan di situ perbuatan daging adalah apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, bermabuk-mabukan, pesta pora dan sebagainya. Itu hasil daripada keinginan daging. Nah, dengan mempertimbangkan keduanya, yaitu buah roh dan perbuatan daging tadi, setiap pengikut Kristus harus memutuskan keinginan mana yang ia turuti. Keputusan tersebut menentukan
perubahan kehidupan yang ia alami, yaitu perubahan menuju ke masa depan yang akan ia syukuri atau yang akan ia sesali. Kalau mau hidup yang senantiasa di masa depan menjadi hidup yang senantiasa disyukuri, maka pilihannya hidup menurut Roh Kudus. Tapi kalau ingin hidup yang masa depan adalah kehidupan yang penuh penyesalan, ya hiduplah dalam keinginan daging. Dan saya percaya di tempat ini tidak ada yang ingin masa depannya adalah masa depan yang penuh disesali. Amin. Amin. Saudara-saudari, bagian ketiga sekarang, ya, untuk mengalami perubahan kehidupan yang menjadi lebih baik, maka kita perlu menyadari bagian ketiga, penyerahan diri kepada keinginan roh dan akan memerdekakan kita. Saya ulang, penyerahan diri kepada keinginan roh akan memerdekakan kita. Hal ini yaitu memerdekakan kita dari keinginan daging yang adalah keinginan-keinginan manusiawi yang diwarnai dengan keberdosaan. Tentang hal itu saudara, di dalam Galatia 5 ayat 16 tadi ditulis demikian. Maksudku hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan dalam daging. Saudara, ayat ini di dalam terjemahan bahasa Inggris, ya English Standard Version, dikatakan di situ, but I say walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Tetapi aku berkata berjalanlah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saya seringkali berkata begini saudara, untuk bisa menaklukkan keinginan daging, hiduplah dalam roh. Saya ulang, untuk dapat meninggalkan dan menaklukkan keinginan daging, hidup di dalam roh. Apakah yang dimaksud dalam frasa ini saudara? Dikatakan berjalan oleh roh. Yang diterjemahkan ke dalam Alkitab bahasa Indonesia sebagai hidup dalam roh tersebut saudara. Yaitu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai hidup oleh roh. Makna dari walk by his spirit itu adalah berjalan oleh roh. Adalah melangkah seirama dengan langkah-langkah yang diambil oleh Roh Kudus. Apabila Roh Kudus ingin melangkah ke kanan, kita ikut ke kanan. Kalau ia mau melangkah ke kiri, iya kita belok kiri. Kita harus berbelok. Kalau Roh Kudus ingin berjalan dengan cepat, maka kita ingin melangkah cepat juga seirama dengan langkah yang diambil. Sikap seperti itulah yang dilakukan oleh umat Tuhan dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan. Di mana pada waktu di padang gurun saudara, mereka berjalan seirama dengan tuntunan Allah yang hadir menyertai mereka. Dalam tiang awan pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Kalau tiang awan itu mulai bergerak, maka umat Allah segera juga membongkar tenda-tenda mereka dan ikut bergerak sesuai dengan tuntunan tiang awan tersebut. Kalau tiang awan itu berhenti, maka mereka juga ikut berhenti dan mulai memasang tenda-tenda mereka. Mereka berjalan bersama-sama dengan Allah dan dipimpin oleh Allah. Karena di dalam Galatia pasal 5 ayat 25 ditulis berikut dikatakan begini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi untuk bisa hidup di dalam roh, harus dipimpin oleh roh. Dan akibat kita hidup di dalam dipimpin oleh roh, maka kita hidup di dalam roh. Artinya saudara, hidup di dalam penyerahan diri kepada keinginan Roh Kudus. Kalau itu menjadi sikap kita, maka seperti yang ditulis di ayat 16 tadi, kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi bagaimana cara untuk mengatasi keinginan daging saudara? Dan mengalami kemerdekaan dari keinginan tersebut? Saudara-saudara, yang perlu kita lakukan adalah
semakin berserah kepada kehendak atau keinginan Roh Kudus. Bagaimana menaklukkan keinginan daging, saudara? Apa itu hidup di dalam roh? Artinya berjalan seirama dengan Roh Kudus. Hidup penyerahan diri kepada Roh Kudus. Keinginan Roh Kudus yang nampak dalam sifat-sifat buah roh. Jadi kapan kita bisa tahu bahwa kita sudah hidup di dalam roh, saudara? Kapan kita bisa mengetahui bahwa hidup kita sudah hidup dalam roh? Dari buah. Saudara, hidup kita penuh buah roh enggak? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, kesetiaan, terus penguasaan diri. Kita coba cek. Saya pernah coba cek, saudara. Kayak macam itu tuh apa itu? Ya. Ini saya ini sudah hidup dalam roh tidak? Pernah saya ditanya, menurut kamu ini belum dikasih, menurut kamu sudah berapa persen hidup di dalam roh? Wah, dengan semangat saya kasih nilai 50, saudara. Begitu dites, saudara, kasih masih jauh. Sukacita kalau lagi senang, dikasih hadiah, kasih angpau. Ya lagi jalan baik, semua pasti sukacita. Apalagi tadi? Damai sejahtera. Ya lagi suasana baik-baik, damai-damai saja. Tapi kalau di jalan gimana? Disalib, ya berhadapan dengan lampu merah, disenggol, ya semalam, 2 malam, kapan itu? Jangan ikutin ini ya. Ya. Ini ngetesnya saya ini sudah hidup dalam roh udah berapa persen ya. Lampu merah gabe 2 malam ya 2 hari yang lalu. Saya lapar terus pergi sama istri cari makan pulang malam. Karena kemudian sampai di lampu merah gabe belok mau ke arah Pangkal Malam. Di kanan saya itu dia nyalip mendahului saya. Memang dia udah pakai rating apa itu? Kanan. Tapi begitu dia sampai ke situ tiba-tiba berhenti. Waduh kaget saya klekson. Istri saya bilang, itu saya dorong. Kan dia sudah pakai apa itu? Ya, rating kanan. Kenapa mesti klekson lagi? Kenapa? Marah, saudara. Sebenarnya kalau klekson itu apa, saudara? Gak sabar atau marah? Oh masih jauh berarti. Ya. 1-0 kata. Ya. Banyak, saudara. Jadi kita bisa cek diri kita ini, kita udah berapa persen hidup dalam roh. Ya. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, ya beda ya dengan orang cuek, agak beda ini. Cuek itu orangnya nggak peduli. Nah itu juga salah satunya begitu. Wah cuek-cuek aja dah. Gitu. Ya di kamar mandi, ya keran air nyala atau airnya ngucur terus, dibiarin aja. Ada sampah di situ. Saya suka ngecek tiap minggu hari Senin saya cek kamar mandi sebelah sana itu yang baru. Tisu di mana-mana. Ini salah satu buah roh itu, jaga kebersihan, saudara. Pakai tisu, taruh di tempat yang sudah disediakan, ini berantakan. Sudah disiapkan di situ. Salah satu ngecek itu kehidupan kita sudah hidup dalam roh atau tidak. Hal-hal yang kecil-kecil, saudara, nggak usah yang besar-besar dulu lah. Ya, makan permen, minum apa itu? Boleh sah. Ini para pelayan saya kasih tahu sudah hidup dalam roh belum? Ya, minum air pakai gelas. Gak ada. Pembantu di situ cuci gelasnya masing-masing. Jangan diberantakin. Ya. Sampai kita menggaungkan ya. Kita tidak perlu pakai
Tapi karena nggak ada yang cuci gelas, akhirnya mau nggak mau pakai lagi. Karena nggak sadar, saudara. Tapi memuji Tuhan di sini. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu. Apa? Hah? Menyembahmu. Nyanyinya begitu. Hal-hal yang sederhana, saudara. Hidup di dalam roh itu salah satunya itu. Menata hidup dengan baik. Orang yang hidup lalu nggak usah yang terlalu tinggi-tinggi dulu. Ya. Di rumah juga begitu. Kita cuek-cuek dengan di rumah. Istri lagi sibuk masak, cuci, ya ngurus anak, beresin pakaian. Ya, suami. Enggak demikian, saudara. Di mana itu buah pertama dari roh itu? Apa buah pertama dari roh? Kasih. Kalau dalam kasih lanjut ke sukacita. Karena saudara mengasihi saudara, sukacita. Sesudah sukacita apa tadi saudara? Ngalami damai saudara. Kalau orang bersukacita di rumah, ya enggak di rumah itu kan damai dong. Iya kan? Ya. Sesudah damai sejahtera apa saudara? Kesabaran. Kesabaran setelah orang sabar, dia pasti murah hati. Kalau udah murah hati, kesetiaan. Kesetiaan ya? Ya kebaikan, saudara. Kebaikan baru keenamnya. Kesetiaan setelah itu, kelembutan. Keselah lembut, bisa menguasai diri, saudara. Kenapa saya tanya sama anak Ime semalam, kenapa ya di terakhirnya penguasaan diri ya? Bukan kasih ya. Karena saudara kalau kita bisa melakukan semua bagian 8 itu. Artinya kita sudah menguasai diri. Kunci dari semua itu adalah penyerahan diri kepada pimpinan Roh Kudus. Dan berjalan dengan seirama Roh Kudus. Maka hidup kita menjadi hidup di dalam roh. Nah saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Persoalannya bagaimana kita hidup dan dipenuhi oleh Roh Kudus itu sendiri. Ya, sama seperti saudara kalau ada ayam putih dan ayam hitam. Yang saling mau diadu. Ya, siapa yang menang antara ayam putih dengan ayam hitam? Tergantung saudara. Tergantung mana yang dirawat dan dipelihara dengan baik. Kalau ayam putih sejak ia kecil dirawat dengan baik, dikasih makan dan kemudian dipelihara sedemikian rupa, maka sementara maksud saya ya ayam hitamnya tidak dirawat sama sekali. Yang pasti yang menang apa saudara? Sama. Dalam hidup kita, 2 keinginan itu, mana yang kita rawat, mana yang kita pelihara, mana yang kita kasih makan, itulah yang akan menjadi kuat di dalam diri kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa itu saudara? Di dalam hal untuk kita bisa hidup di dalam roh dan dapat menaklukkan keinginan daging. Kalau setiap hari kita hidup dengan sikap berserah terhadap keinginan Roh Kudus, maka kita akan mampu mengatasi keinginan daging. Bukan berarti keinginan daging itu tidak perlu lagi diwaspadai. Oh, perlu saudara. Namun dengan cara demikian kita dapat menaklukkan dan dimerdekakan dari penguasaan keinginan daging. Itu sebabnya salah satunya saudara. Untuk membuat roh kita menyala dan hidup di dalam roh. Tidak mungkin kita hidup di dalam roh kalau kita tidak mengetahui apa yang disampaikan oleh Roh Kudus. Apa itu saudara yang disampaikan Roh Kudus adalah firman Tuhan. Dan tidak mungkin
Roh Kudus mengingatkan kita yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita baca. Itu sebabnya penting membaca Alkitab. Tidak mungkin engkau bisa mengenal suara Roh Kudus kalau engkau tidak bergaul dengan Dia setiap hari. Itu pentingnya engkau membangun relasi melalui doa, merenungkan firman Tuhan. Yang sudah selama ini diberikan sebagai media sarana buat kita ibadah harian. Hidup dalam persekutuan, dikesan ada saudara. Disiapkan untuk doa setiap pagi hari Selasa dan Kamis. Itu adalah bagian itu saudara. Ada Jumat di sini berdoa, itu bagian dari itu. Ibadat tiap minggu. Itu adalah sarana untuk membangun roh di dalam hidup kita. Kita memberikan, semakin kita bergaul erat dengan Roh Kudus, semakin kita hidup dengan seperti yang Ia mau. Sama seperti tadi raja bergaul dengan kedua temannya bernama Amir dan Tono. Yang mana dia sering bergaul, itulah yang akan mempengaruhi hidupnya. Oleh karenanya saudara-saudari yang dikasihi Kristus, betapa pentingnya kita bergaul erat dengan Roh Kudus dan berserah kepada Dia. Sehingga dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang mulia. Dari kehidupan yang membuang-buang waktu menjadi hidup yang bermakna. Hanya dengan demikianlah saudara, kita menjadi hidup level up, hidup yang bermakna dan penuh kebahagiaan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Dari masa ke masa saudara, manusia terus mendapatkan perubahan itu, berupaya untuk mengalaminya. Namun dalam realitas harapan tersebut tidak pernah terwujud. Memang upaya manusia untuk mengubah diri mereka sendiri, itu hasilnya sangat terbatas. Disinilah pentingnya kehadiran Yesus dalam memerdekakan kita manusia yang penuh dosa dan hidup di dalam kuasa dosa. Disinilah pentingnya kehadiran Roh Kudus dalam hidup orang percaya kepada Yesus. Roh Kudus yang memberi kuasa kepada kita agar kita dapat melampaui keterbatasan kita. Roh Kudus yang menolong kita untuk mengalami perubahan dengan menanamkan dalam diri para pengikut Kristus, yaitu benih-benih kehendak dan keinginan Roh Kudus itu sendiri. Apabila kita sebagai pengikut Kristus hidup semakin berserah kepada keinginan Roh Kudus, maka buah roh akan bertumbuh dalam hidup kita. Dan di saat yang sama kita dapat mengatasi keinginan daging yang terus menerus menyeret dan menarik kita menjadi hidup yang dalam keruntuhan. Saudara, dengan kata lain saudara, semakin hari kita berserah kepada keinginan Roh Kudus, maka semakin besar perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Amin. Saya ulang, semakin banyak kita berserah kepada Tuhan, kepada Roh Kudus, maka perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita semakin besar. Baik dalam tata nilai, dalam pola pikir, ya, kemudian sikap dan perilaku kita. Saudara, itulah makna dari kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Atau hidup berjalan dengan Roh Kudus. Dengan kata lain, dengan menyadari bahwa terdapat dua keinginan yang bertentangan dalam diri kita. Yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Maka setiap hari perlu kita menyerahkan hidup itu kepada Tuhan. Setiap hari kita perlu memohon tuntunan Roh Kudus melalui firman Tuhan, yaitu Alkitab, agar kita dapat membedakan manakah keinginan Roh Kudus dan mana keinginan daging. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pertolongan Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk semua itu. Roh Kudus akan menolong kita untuk menaklukkan seluruh keinginan daging. Dengan demikian kita dapat menyalipkan daging dan keinginan satu hal dalam kehidupan kita, yaitu semakin hidup bermakna. Saudara-saudari, bila kita mengucap syukur karena Tuhan
mau memberikan pertolongan bagi kita. Dia memberi Roh Kudus bagi kita. Supaya kita hidup menurut roh itu. Ketika kita berserah kepada pimpinan dan tuntunannya, maka kita semakin hari hidup di dalam keinginan roh. Hidup dalam keinginan roh adalah berjalan seirama dengan tuntunan Roh Kudus. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Kau ambil alih seluruh hidupku. Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai-Ku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Oh, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Kristus, saya meyakini betul bahwa kita ingin hidup lebih bermakna. Kita mengalami hidup yang level up, hidup bermakna dan berbahagia. Kita mengalami peningkatan, perubahan dalam kehidupan kita. Dan saudara-saudari, itu hanya akan bisa dikerjakan bila kita hidup di dalam roh, berjalan bersama dengan roh, berjalan seiring dan seirama dengan Roh Kudus. Mengapa Bapak Ibu? Karena di dalam diri kita ada dua hal keinginan yang terjadi, yang saling bertolak belakang. Pertama adalah keinginan roh dan keinginan daging. Dua hal ini saling menarik untuk mempengaruhi kita. Dan kalau kita memilih salah satu di antara itu, maka akan berdampak di masa depan kita. Kalau kita hidup dalam keinginan roh, memilih untuk dalam keinginan roh, maka kita akan menjadi hidup masa depan yang penuh mulia. Tapi kalau kita memilih untuk keinginan daging,
maka hidup yang sia-sia, yang penuh dengan penyesalan akan terjadi dalam diri kita. Hidup dalam keinginan roh akan memerdekakan kita dari keberdosaan dan dalam segala keinginan daging. Dan hanya itu akan terjadi ketika kita bergaul erat dengan roh itu sendiri. Roh Allah ingin membawa kita untuk menjadi hidup bermakna. Dan semua yang ada di sini kalau ingin hidup bermakna, gak ada pilihan lain kecuali hidup di dalam roh. Semakin kita hidup dalam keinginan roh, semakin kita meninggalkan keinginan daging. Bahkan kita mampu menanggalkannya. Artinya untuk menaklukkan keinginan daging, hidup di dalam roh. Bila pada pagi hari ini engkau membuat keputusan di dalam diri dan engkau meminta kepada Tuhan untuk menolong engkau supaya Ia mengambil alih seluruh hidupmu dan engkau berjalan bersama dengan Dia dan engkau membuat satu tekad, keputusan, komitmen untuk engkau berjalan dalam keinginan roh. Kalau engkau berkata demikian, iya Tuhan, engkau taruh tangan kirimu di atas dadamu dan tangan kananmu engkau angkat. Dan engkau berkata, Tuhan, aku berserah kepada pimpinan roh-Mu. Ambil alih seluruh hidupku. Karena aku tahu, aku sadar bahwa dalam pimpinan-Mu, engkau akan membawa aku kepada hidup yang bermakna. Karena aku tahu Tuhan, aku sadar bahwa kalau aku menuruti keinginan daging, masa depanku, masa depan yang sia-sia, yang penuh dengan penyesalan. Aku tidak mau ya Tuhan untuk hidup masa depan yang penuh kesia-siaan. Aku mau hidup yang bermakna. Dan itu sebabnya terimalah aku Tuhan. Aku berserah kepada Engkau. Ambil alih seluruh hidupku. Penuhi hati, pikiran, perasaan dan seluruh kehendakku. Aku serahkan kepada Engkau. Roh Kudus, tolong aku. Dari waktu ke waktu tuntun dan pimpin aku. Berikan aku kekuatan untuk terus membangun relasi yang semakin akrab denganmu. Menyiapkan dan menyediakan waktu untuk duduk di bawah kakimu, mendengarkanmu. Merenungkan firman-Mu. Dan mendengarkan Engkau berbicara kepada aku. Dari setiap peristiwa atas hidupku. Tolong aku ya Tuhan. Penuhi aku dengan roh. Bawa aku seperti yang Engkau mau. Aku serahkan hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, kami menyambut dengan sukacita Bapak Ibu Saudara-saudari yang beribadah pada hari ini. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir di ibadah kali ini. Berikut MDC News. Satu jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun sorgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5
sampai 6 waktu Indonesia Barat melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa yang diadakan setiap hari Rabu diadakan pada pukul 11 sampai 12 waktu Indonesia Barat yang diadakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya yang diadakan tiap hari Jumat pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang Atau subscribe akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Demikian MDC News kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Hati kami Tuhan berseru untuk Engkau mengambil alih seluruh hidup kami. Dan kami sudah mengakhiri ibadah ini, kami akan pulang ke tempat kami. Kami percaya tangan Tuhan selalu terulur bagi kami. Dan Roh Kudus-Mu yang terus menuntun memimpin kami kepada hidup yang bertujuan mulia. Engkau Allah yang hidup yang terus menolong kami untuk kami mencapai semuanya itu. Engkau Allah yang berkuasa dan bertakhta di dalam kehidupan kami. Dan karenanya sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima anugerah dan berkat Tuhan atas hidup kami. Angkat kedua belah tanganmu, pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.